Puji syukur kepada Tuhan, anugerahnya selalu melimpah bagi kita semua. Hari ini kita ada di dalam acara Pancaran Air Sorgawi Belajar Ngerti Teologi, dan tema kita adalah Potensi Okultisme dalam Gereja bagian yang pertama. Perlu kita sadari bahwa iblis dan setan-setan bekerja siang malam untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Hal tersebut nampak dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dan Wahyu 12 ayat yang ke-10. Ada banyak metode yang digunakan oleh iblis dan salah satunya menyusup dalam praktek-praktek gerejawi. Iblis bagaikan malaikat terang yang tidak terdeteksi kebusukan dan kejahatan dalam setiap gerak pekerjaannya. Salah satu metodenya adalah membawa gereja kepada praktek okultisme. Hal ini telah dilakukan kepada umat Allah Perjanjian Lama, di mana mereka beribadah kepada Tuhan, namun juga kepada para berhala. Potensi okultisme dalam masa gereja mula-mula hingga masa kini alami perkembangan dan seringkali tidak terdeteksi. Melalui uraian yang singkat ini, kita mencoba untuk melihat praktek apa saja yang berpotensi masuk kepada okultisme. Kita mulai dengan pengertian okultisme terlebih dahulu. Okultisme adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap hal-hal yang masih misteri atau tersembunyi, yang terkait langsung dengan roh-roh supranatural selain Tuhan. Kepercayaan yang dimaksud memiliki konotasi negatif karena melibatkan bahkan mengandalkan roh-roh supranatural selain Tuhan. Lebih tegasnya, melibatkan dan mengandalkan roh-roh setan. Praktek okultisme secara nyata antara lain sihir, tenung, pelet, gendam, mantra, ramalan, penggunaan jimat, komunikasi arwah, dan sebagainya. Praktek ini dapat dilakukan secara sengaja atau dalam kesadaran, namun juga dapat dilakukan tanpa sengaja atau tidak disadari. Bahkan dapat muncul dalam praktek-praktek rohani di dalam gereja. Okultisme dan prakteknya sangat dibenci oleh Tuhan, sebagaimana tertuang dalam perintah pertama dan kedua dari 10 hukum Taurat. Ada di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-6 dan Ulangan 5 ayat 7-10. Juga larangan keras Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 9-12. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan harus waspada agar tidak terjebak pada praktek okultisme. Kita masuk pada praktek pelayanan yang pertama yang berpotensi membawa gereja kepada okultisme, yaitu pelayanan pelepasan kutuk. Belakangan ini sedang populer dengan pelayanan pelepasan, khususnya pelepasan dari kutuk kepada orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus. Karena orang-orang yang ada di dalam Kristus itu sering alami sakit penyakit, kegagalan dalam ekonomi, ketidakberuntungan dalam hidup, dan sebagainya. Lalu diasumsikan bahwa orang-orang tersebut masih terikat kutuk, khususnya kutuk dari keturunan, kutuk dari nenek moyang, dan harus dilepaskan. Kepada para penggagas dan pelaksana pelayanan pelepasan kutuk, patut kita ajukan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, apa dasar mereka mendiagnosa demikian? Apa dasar mereka mengatakan bahwa orang-orang yang sering alami sakit penyakit, gagal ekonomi, tidak beruntung hidupnya, dan lain sebagainya adalah karena kutuk yang belum dilepaskan? Yang kedua, nenek moyang tingkat keberapa yang menyebabkan kutuk kepada generasi yang dimaksud? Bukankah nenek moyang kita semua pada masa dahulu juga penganut animisme dan dinamisme? Berarti, para pelayan pelepasan juga harus jalani pelepasan terlebih dahulu. Karena kita semua adalah keturunan dari nenek moyang
yang sudah melakukan praktek okultisme pada masa lalu. Siapa yang berhak melakukan pelayanan pelepasan? Apa kriterianya? Pertanyaan yang keempat, seperti apa ritual pelayanan pelepasan itu? Siapa yang menetapkan bentuk ritual tersebut? Dasar Alkitab yang mana yang dipakai bagi bentuk ritual pelepasan itu? Karena kalau tidak jelas dasarnya, kalau tidak jelas siapa yang memformulasi ritual tersebut, maka ritual pelayanan pelepasan tidaklah sah. Ritual pelayanan pelepasan berpotensi adalah praktek-praktek sesat dan bisa saja kemudian di dalamnya terjebak kepada praktek okultisme. Yang kelima, apa yang menjadi standar ukur seseorang sudah alami pelepasan? Yang keenam, yang dilepaskan dalam pelayanan tersebut adalah kutuk atau penyebab kutuk. Berdasarkan firman Tuhan, penyebab kutuk adalah dosa yang merupakan kegagalan dalam mematuhi hukum Tuhan. Sesuai Galatia 3 ayat yang ke-10. Seandainya kutuk yang dilepaskan, sedangkan penyebab kutuk adalah dosa, apakah efektif pelayanan pelepasan kutuk tersebut? Jika yang dilepaskan adalah dosa sebagai penyebab kutuk, berarti ada cara lain untuk melepaskan dosa selain dari karya Kristus di atas kayu salib. Dan kita bisa lihat dalam Galatia 3:13. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ada di benak saya, yang ada di benak kita semua, yang patut diajukan kepada para penggagas dan pelaksana pelayanan ini. Oleh karena itu, hati-hatilah untuk melakukan pelayanan pelepasan kutuk ini. Sebab pelayanan ini berpotensi mendegradasi korban Kristus di atas kayu salib. Orang-orang percaya yang melaksanakan dan mengikuti pelayanan ini juga memiliki persoalan iman kepada Kristus. Sebab ia masih ragu tentang kemerdekaan yang sudah dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib. Roma 6 ayat 18 dan 22 memberi ketegasan bahwa kita sudah dimerdekakan dari hamba dosa. Penyebab kutuk sudah diatasi oleh Kristus. Berarti kutuknya juga sudah teratasi oleh Kristus. Kemerdekaan tersebut mencakup hukum dosa dan hukum maut, yang adalah kutuk paling mengerikan di alam neraka. Kalau saja kita telah dimerdekakan dari kutuk maut dalam neraka kekal, apalagi hanya kutuk di dunia ini. Jadi semua sudah ada dalam satu paket karya Kristus. Ketika kita percaya Kristus, maka hukum dosa, maka kita sudah merdeka dari hamba dosa, sekaligus merdeka dari akibat dari dosa itu sendiri, yaitu kutuk kekal, kutuk maut, dan juga kutuk ketika ada di dunia ini. Bagaimana dengan keadaan orang-orang percaya yang alami kesusahan ketika hidup di dunia? Kita semua tahu bahwa dunia ini memang sudah terkutuk. Dan kita adalah orang-orang yang masih tinggal di dunia yang terkutuk. Dan di akhir zaman nanti dunia yang terkutuk ini akan dihancurkan oleh Tuhan dan diganti dengan langit bumi baru. Jadi ketika orang-orang percaya mengalami kesusahan, sakit penyakit, kegagalan, itu bukan karena kutuk yang belum dilepaskan. Karena semua sudah selesai di atas kayu salib. Hati-hati dengan ritual pelepasan kutuk yang tidak alkitabiah, yang justru berpotensi masuknya iblis dan setan-setan dalam ritual tersebut. Sesungguhnya semua tindakan yang ingin mendegradasi, bahkan menyangkal kesaktian karya Kristus di atas kayu salib, itu adalah tindakan iblis. Oleh karena itu, jangan sampai kita disusupi oleh iblis dalam setiap pelayanan kita. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan, dan pada bagian yang kedua, saya akan menampilkan lagi 2 praktek pelayanan dalam gereja yang berpotensi membawa gereja kepada praktek okultisme. Demikian juga nantinya pada bagian yang ketiga, saya akan menampilkan lagi 2 praktek pelayanan yang berpotensi membawa gereja pada okultisme. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.